Mentari sore menembus dedaunan rimbun, menghasilkan corak cahaya kuning keemasan di lantai hutan. Di tengah kesunyian hutan alas roban, seorang pria bernama Arga tersesat. Ia telah berjalan selama berjam-jam, tapi tak juga menemukan jalan keluar. Arga merasa takut dan kehilangan. Ia ingin pulang ke rumah, menemui istrinya, Rara. Ia ingin bercerita tentang petualangannya mencari bunga langka di hutan ini. Arga tak menyangka petualangannya akan berakhir seperti ini. Ia tersesat di hutan alas roban, hutan yang dikenal dengan keangkerannya. Arga mencoba mencari jalan keluar. Ia berjalan ke sana kemari, tapi hanya menemukan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit dan semak belukar yang lebat. Matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga keemasan. Arga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan mati di hutan ini. Arga mencoba mencari tempat berteduh. Ia menemukan sebuah gua kecil di bawah pohon besar. Ia masuk ke dalam gua itu dan mencoba beristirahat. Namun, Arga tak bisa tidur. Ia terlalu takut. Ia mencoba menenangkan diri dan berdoa agar ia bisa selamat. Ya Tuhan, tolong aku, doa Arga dengan suara yang gemetar. Aku ingin pulang ke rumah. Arga mencoba menenangkan diri dan berdoa agar ia bisa selamat. Ya Tuhan, tolong aku, doa Arga dengan suara yang gemetar. Aku ingin pulang ke rumah. Namun, takdir berbeda. Hutan alas roban tak mudah ditaklukkan. Di tengah kesunyian malam, Arga terbangun oleh suara-suara aneh yang menyeramkan. Ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia mendengar suara desisan yang menyeramkan. Ia mendengar suara teriakan yang menyayat hati. Arga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia sedang dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Arga berlari keluar dari gua itu. Ia berlari secepat mungkin. Ia tak tahu kemana ia harus berlari. Ia berlari melewati pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit. Ia berlari melewati semak belukar yang lebat. Ia takut kehilangan arah. Ia takut tersesat lebih dalam lagi di hutan ini. Namun, Arga tak menyerah. Ia terus berlari secepat mungkin. Ia ingin selamat. Ia ingin pulang ke rumah. Arga terus berlari. Napasnya tersengal-sengal. Kakinya terasa lemas. Namun, ia tak berhenti. Ia takut kehilangan arah dan takut tertangkap oleh makhluk yang mengejarnya. Ia berlari melewati pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit. Ia berlari melewati semak belukar yang lebat. Ia berlari melewati sungai yang mengalir deras. Ia tak mengerti kemana ia harus berlari. Ia hanya ingin selamat. Ia ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba, Arga mendengar suara yang menyeramkan di belakangnya. Suara itu menyerupai desisan ular yang besar. Arga berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Ia melihat sepasang mata bercahaya menatapnya dari balik semak belukar. Arga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia sedang dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Arga kemudian mencoba bersembunyi di balik pohon besar. Ia berharap makhluk itu tak menemukannya. Namun, makhluk itu menemukan Arga. Makhluk itu merangkak keluar dari balik semak belukar. Makhluk itu berbentuk seperti ular yang besar dan menyeramkan. "Siapa kamu?" tanya Arga dengan suara yang gemetar. "Aku adalah penunggu hutan alas roban," jawab ular itu dengan suara yang menyeramkan. "Aku menunggumu di sini." Arga terkejut mendengar jawaban ular itu. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Arga dengan suara yang gemetar. "Aku ingin kamu menjadi temanku," jawab ular itu dengan suara yang menyeramkan. "Aku ingin kamu menemaniku di hutan ini." Arga terkejut mendengar jawaban ular itu. Ia tak menyangka bahwa ular itu ingin berteman dengannya. "Aku tak mau," jawab Arga dengan suara yang gemetar. "Aku ingin pulang ke rumah." "Tak akan bisa," jawab ular itu dengan suara yang menyeramkan. "Kamu telah tersesat di hutan ini. Kamu tak akan pernah bisa pulang." Arga terdiam sejenak. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan terjebak di hutan ini selamanya. "Jangan takut," kata ular itu dengan suara yang menyeramkan. "Aku akan menolongmu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman." Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada ular itu. Ia merasakan bahwa ular itu tak akan melukainya. "Bawa aku ke tempat yang aman," kata Arga dengan suara yang gemetar. "Aku ingin pulang ke rumah." Ular itu kemudian melingkarkan tubuhnya di sekitar tubuh Arga merasakan tubuhnya terangkat dan terbawa menjauh dari pohon besar. "Jangan takut,"
kata ular itu dengan suara yang lembut. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Di sana, kamu akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Arga mencoba menenangkan diri. Ia berharap ular itu benar-benar akan membantunya. Ia ingin pulang ke rumah. Ia ingin bertemu dengan istrinya, Rara. Ular itu membawa Arga melalui jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka menelusuri jalan itu selama berjam-jam. Arga menatap sekitar dengan heran. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Namun, Arga tak menemukan tanda-tanda peradaban. Ia merasakan bahwa ia semakin dalam terjebak di hutan ini. Akhirnya, ular itu membawa Arga ke suatu tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Tempat itu adalah gua yang luas dan indah. Di dalam gua itu, Arga melihat banyak orang yang berpakaian aneh. Mereka menyambut Arga dengan senyum yang hangat. "Selamat datang di rumah kami," kata salah satu orang itu. "Kami akan merawatmu dengan baik." Arga terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka bahwa ia akan ditemukan oleh sesuatu yang menyeramkan. Ia tak menyangka bahwa ia akan mendapatkan tempat tinggal di tempat ini. Arga mencoba menenangkan diri. Ia berharap orang-orang ini benar-benar akan merawatnya. Ia ingin pulang ke rumah. Ia ingin bertemu dengan istrinya, Rara. "Terima kasih," kata Arga dengan suara yang gemetar. "Aku ingin pulang ke rumah." "Kamu tak akan bisa pulang," jawab salah satu orang itu. "Kamu telah tersesat di hutan ini. Kamu harus tinggal di sini." Arga terdiam sejenak. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan terjebak di hutan ini selamanya. Arga terdiam sejenak, merasa kecewa dan takut. Ia ingin pulang ke rumah. Ia ingin bertemu dengan istrinya, Rara. "Aku ingin pulang ke rumah," ulang Arga dengan suara yang gemetar. "Tak akan bisa," jawab salah satu orang itu. "Kamu telah tersesat di hutan ini. Kamu harus tinggal di sini. Kami akan merawatmu dengan baik." Arga menatap orang-orang itu dengan mata yang penuh pertanyaan. Ia tak mengerti mengapa mereka menahannya di tempat ini. "Siapa kalian?" tanya Arga dengan suara yang gemetar. "Kami adalah penunggu hutan alas roban," jawab salah satu orang itu. "Kami adalah makhluk gaib yang menjaga hutan ini." Arga terkejut mendengar jawaban itu. Ia tak menyangka bahwa ia telah ditemukan oleh makhluk gaib. "Kenapa kalian menahan aku di sini?" tanya Arga dengan suara yang gemetar. "Kami ingin menolongmu," jawab salah satu orang itu. "Kamu telah tersesat di hutan ini. Kamu akan selamat bersama kami." Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada orang-orang itu. Ia merasakan bahwa orang-orang itu tak akan melukainya. "Baiklah," kata Arga dengan suara yang gemetar. "Aku akan tinggal di sini." Orang-orang itu kemudian mengajak Arga masuk ke dalam gua itu. Mereka memberikan makanan dan minuman pada Arga. Mereka juga memberikan tempat tidur yang nyaman pada Arga. Arga merasa lega bisa beristirahat di tempat yang aman. Ia mencoba menenangkan diri dan berharap bisa pulang ke rumah secepatnya. Arga mencoba menenangkan diri dan berharap bisa pulang ke rumah secepatnya. Namun, hidup di gua itu tak semudah yang ia bayangkan. Ia terpaksa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di hutan. Ia belajar cara mencari makanan di hutan. Ia belajar cara berburu dan menangkap ikan. Ia belajar cara membuat peralatan dari bahan alami. Arga juga belajar tentang kehidupan makhluk gaib di hutan itu. Ia belajar tentang tradisi dan aturan mereka. Ia belajar tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Arga juga belajar tentang kehidupan di hutan itu. Ia belajar tentang siklus alam, tentang kekuatan alam, dan tentang kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Arga merasa dekat dengan alam. Ia merasakan bahwa ia adalah bagian dari alam. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan kedamaian di hutan ini. Namun, Arga tak pernah lupa dengan rumahnya. Ia tak pernah lupa dengan istrinya, Rara. Ia tak pernah lupa dengan kehidupan yang pernah ia jalani. Arga sering menatap bintang di langit malam. Ia berharap bisa melihat rumahnya dari kejauhan. Ia berharap bisa mendengar suara Rara memanggilnya. "Rara," bisik Arga dengan suara yang gemetar. "Aku ingin pulang ke rumah." Namun, takdir memiliki rencana lain. Arga tak pernah bisa pulang ke rumah. Ia terjebak di hutan alas roban selama 7 tahun. Arga tak pernah bisa pulang ke rumah. Ia terjebak di hutan alas roban
Selama 7 tahun. 7 tahun berlalu dengan cepat. Arga telah berubah. Rambutnya panjang dan kusut. Kulitnya kecoklatan dan kasar. Matanya menatap dunia dengan kebijaksanaan yang baru. Arga telah menemukan kedamaian di hutan ini. Ia telah menemukan makna hidup yang baru. Ia telah menemukan keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, Arga tak pernah lupa dengan rumahnya. Ia tak pernah lupa dengan istrinya, Rara. Ia tak pernah lupa dengan kehidupan yang pernah ia jalani. Suatu hari, Arga mendapat kesempatan untuk meninggalkan gua itu. Makhluk gaib yang menjaganya memberi izin padanya untuk keluar. Kamu telah tinggal di sini selama 7 tahun, kata salah satu makhluk gaib itu. Kamu telah menemukan kedamaian di hutan ini. Sekarang, kamu boleh pergi. Arga terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka bahwa dia akan diizinkan untuk pergi. Kemana aku harus pergi? Tanya Arga dengan suara yang gemetar. Pulanglah ke rumahmu, jawab makhluk gaib itu. Carilah istrimu. Arga menatap makhluk gaib itu dengan mata yang bersinar. Ia merasakan sedikit rasa harapan. Ia ingin pulang ke rumah. Ia ingin bertemu dengan istrinya, Rara. Terima kasih, kata Arga dengan suara yang gemetar. Aku akan pulang ke rumah. Arga kemudian berjalan keluar dari gua itu. Ia berjalan menelusuri jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Ia mengingat jalan itu dengan teliti. Arga berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini. Ia berharap bisa pulang ke rumah. Ia berharap bisa bertemu dengan istrinya, Rara. Namun, Arga tak menyangka bahwa kehidupan yang menunggunya di rumah tak semudah yang ia bayangkan. Arga berjalan menelusuri jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Ia mengingat jalan itu dengan teliti. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini. Ia berharap bisa pulang ke rumah. Ia berharap bisa bertemu dengan istrinya, Rara. Hati Arga berdebar-debar ketika ia mendaki ke perkampungan di pinggir hutan. Ia mengingat rumahnya yang terletak di ujung kampung itu. Arga memandang rumah itu dari kejauhan. Rumah itu tampak sama seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di halaman rumah itu, Arga melihat seorang pria sedang bermain dengan anak kecil. Arga terkejut. Ia tak menyangka akan melihat pria lain di halaman rumahnya. Arga kemudian mendekati rumah itu dengan hati-hati. Ia ingin melihat lebih dekat siapa pria itu. Arga melihat pria itu dengan lebih jelas. Pria itu berpakaian necis dan tampan. Ia sedang bermain dengan anak kecil yang berusia sekitar 3 tahun. Arga merasa kecewa dan sakit hati. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Arga kemudian mengetuk pintu rumah itu. Pintu itu dibuka oleh Rara, istrinya. Arga, kata Rara dengan suara yang gemetar. Rara terkejut melihat Arga. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Rara, aku pulang, kata Arga dengan suara yang gemetar. Rara terdiam sejenak. Ia menatap Arga dengan mata yang membesar. Arga, kamu sudah pulang, kata Rara dengan suara yang gemetar. Ya, aku sudah pulang, jawab Arga dengan suara yang gemetar. Tapi, kata Rara dengan suara yang gemetar. Tapi apa? Tanya Arga dengan suara yang gemetar. Rara terdiam sejenak. Ia menatap Arga dengan mata yang berair. Aku sudah menikah lagi, jawab Rara dengan suara yang gemetar. Arga terkejut mendengar jawaban Rara. Ia merasakan kecewa dan sakit hati yang mendalam. Apa maksudmu? Tanya Arga dengan suara yang gemetar. Aku sudah menikah lagi, ulang Rara dengan suara yang gemetar. Aku sudah menikah dengan pria yang kamu lihat di halaman rumah ini. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan kecewa dan sakit hati yang mendalam. Ia tak menyangka bahwa Rara akan menikah lagi selama ia hilang di hutan. Kenapa kamu melakukan itu? Tanya Arga dengan suara yang gemetar. Aku menunggumu selama 7 tahun, jawab Rara dengan suara yang gemetar. Aku berharap kamu akan pulang. Namun, kamu tak kunjung pulang. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus mencari kebahagiaanku. Aku menikah lagi karena aku ingin menjalani hidup baru dengan orang yang menyayangiku. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan kecewa dan sakit hati yang mendalam. Ia tak menyangka bahwa Rara akan menikah lagi selama ia hilang di hutan. Aku mencintaimu, kata Arga dengan suara yang gemetar. Aku juga mencintaimu, jawab Rara dengan suara yang gemetar. Namun, cinta tak selalu cukup untuk menjalani hidup. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan kekecewaan dan kehilangan yang mendalam. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Arga kemudian berbalik
dan berjalan menjauh dari rumah itu. Ia tak ingin menyaksikan kebahagiaan Rara dengan pria lain. Arga berjalan menelusuri jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Ia ingin kembali ke gua itu. Ia ingin menemukan kedamaian di hutan itu. Arga merasakan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan istrinya, rumahnya, dan kehidupannya. Arga menatap bintang di langit malam. Ia merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Ya Tuhan, bisik Arga dengan suara yang gemetar. Kenapa hidup ini begitu kejam? Arga berjalan menelusuri jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Ia mengingat jalan itu dengan teliti. Ia ingin kembali ke gua itu. Ia ingin menemukan kedamaian di hutan itu. Hati Arga penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan istrinya, rumahnya, dan kehidupannya. Arga memandang bintang di langit malam. Ia merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Ya Tuhan, bisik Arga dengan suara yang gemetar. Kenapa hidup ini begitu kejam? Arga terus berjalan menelusuri jalan itu. Ia tak mengerti kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin menemukan kedamaian. Tiba-tiba, Arga mendengar suara yang menyeramkan di belakangnya. Suara itu menyerupai desisan ular yang besar. Arga berhenti berjalan dan menoleh ke belakang. Ia melihat sepasang mata bercahaya menatapnya dari balik semak belukar. Arga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia sedang dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Arga kemudian berlari secepat mungkin. Ia ingin menghindar dari sesuatu yang mengejarnya. Arga berlari melewati pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit. Ia berlari melewati semak belukar yang lebar. Ia tak mengerti kemana ia harus berlari. Ia hanya ingin selamat. Namun, Arga tak bisa menghindar dari makhluk itu. Makhluk itu menangkap Arga dan membawanya ke dalam semak belukar. Arga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan mati di tempat ini. Namun, Arga tak mati. Makhluk itu membawanya ke gua itu kembali. Kamu harus tinggal di sini, kata salah satu makhluk gaib itu. Kamu tak akan bisa pulang ke rumah. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan kekecewaan dan kehilangan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Arga kemudian masuk ke dalam gua itu. Ia merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Arga tak mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia tak mengerti apa yang menunggunya di masa depan. Arga masuk ke dalam gua itu. Ia merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Ia tak mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia tak mengerti apa yang menunggunya di masa depan. Arga duduk di pinggir gua itu. Ia menatap bintang di langit malam. Ia merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Ya Tuhan, bisik Arga dengan suara yang gemetar. Kenapa hidup ini begitu kejam? Tiba-tiba, Arga mendengar suara yang menyeramkan di belakangnya. Suara itu menyerupai desisan ular yang besar. Arga menoleh ke belakang dan melihat ular itu menatapnya dengan mata yang bercahaya. Jangan takut, kata ular itu dengan suara yang lembut. Aku akan membantumu. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada ular itu. Ia merasakan bahwa ular itu tak akan melukainya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Arga dengan suara yang gemetar. Tinggallah di sini, jawab ular itu dengan suara yang lembut. Temukan kebahagiaanmu di sini. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa harapan. Ia merasakan bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan di tempat ini. Bagaimana caranya? Tanya Arga dengan suara yang gemetar. Temukan dirimu sendiri, jawab ular itu dengan suara yang lembut. Carilah makna hidupmu di sini. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa penasaran. Ia ingin menemukan diri sendiri. Ia ingin menemukan makna hidupnya. Arga kemudian berjalan menelusuri gua itu. Ia ingin menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Ia ingin menemukan kebahagiaannya. Arga melihat sebuah ruangan kecil di ujung gua itu. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku tua. Arga memasuki ruangan itu dan menatap buku-buku itu dengan heran. Ia merasakan sedikit rasa penasaran. Ia ingin mengetahui apa yang ada di dalam buku-buku itu. Arga mengambil satu buku dan membukanya. Ia mulai membaca buku itu. Buku itu berisi tentang sejarah hutan alas roban. Buku itu berisi tentang kehidupan makhluk gaib di hutan itu. Buku itu berisi tentang makna hidup yang sesungguhnya. Arga terus membaca buku itu. Ia merasakan bahwa ia sedang belajar banyak hal. Ia merasakan bahwa ia sedang menemukan diri sendiri.
Ia merasakan bahwa ia sedang menemukan makna hidupnya. Arga terus membaca buku-buku itu. Ia merasakan bahwa ia sedang belajar banyak hal. Ia merasakan bahwa ia sedang menemukan diri sendiri. Ia merasakan bahwa ia sedang menemukan makna hidupnya. Buku-buku itu membuka wawasan Arga tentang kehidupan. Ia belajar tentang kekuatan alam, tentang keharmonisan hidup, dan tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia memahami bahwa kebahagiaan tak selalu berasal dari harta benda atau status sosial. Kebahagiaan bisa ditemukan di dalam diri sendiri, melalui ketenangan jiwa dan kepuasan atas apa yang telah dilakukan. Seiring waktu, Arga mulai merasa tenang. Dia tak lagi merasa kecewa dan kehilangan. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Suatu hari, Arga bertemu dengan salah satu makhluk gaib yang menjaga gua itu. "Aku ingin pergi," kata Arga dengan suara yang tenang. "Aku telah menemukan kedamaian di sini. Aku ingin menjalani hidupku sendiri." Makhluk gaib itu menatap Arga dengan mata yang bijaksana. "Kamu telah menemukan makna hidupmu," kata makhluk gaib itu. "Sekarang, kamu boleh pergi." Arga menatap makhluk gaib itu dengan mata yang bersinar. Ia merasakan sedikit rasa harapan. Ia ingin menjalani hidupnya sendiri. "Kemana aku harus pergi?" tanya Arga dengan suara yang tenang. "Carilah kebahagiaanmu di luar sana," jawab makhluk gaib itu. "Temukan makna hidupmu di dunia luar." Arga menatap makhluk gaib itu dengan mata yang penuh pertanyaan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arga dengan suara yang tenang. "Carilah pekerjaan yang membuatmu bahagia," jawab makhluk gaib itu. "Carilah kehidupan yang membuatmu merasa hidup." Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa penasaran. Ia ingin mencari pekerjaan yang membuatnya bahagia. "Bagaimana caranya?" tanya Arga dengan suara yang tenang. "Pergilah ke luar negeri," jawab makhluk gaib itu. "Carilah peluang baru di sana." Arga terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa penasaran. Ia ingin mencari peluang baru di luar negeri. Arga kemudian berpamitan pada makhluk gaib itu dan berjalan keluar dari gua itu. Ia ingin mencari kebahagiaannya di luar negeri. Arga berjalan menelusuri jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Ia ingin menemukan jalan keluar dari hutan ini. Ia ingin mencari pekerjaan yang membuatnya bahagia. Arga merasakan bahwa ia telah siap untuk menjalani hidup yang baru. Ia telah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Ia telah menemukan makna hidupnya. Ia ingin mencari kebahagiaannya di luar negeri. Arga berjalan menelusuri jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Ia ingin menemukan jalan keluar dari hutan ini. Ia ingin mencari pekerjaan yang membuatnya bahagia. Arga berjalan selama beberapa hari. Ia menemukan jalan keluar dari hutan itu. Ia sampai di perkampungan di pinggir hutan. Arga mencari informasi tentang cara pergi ke luar negeri. Ia menemukan agen perjalanan yang bisa membantunya. Arga kemudian mengajukan permohonan visa dan tiket pesawat. Ia ingin pergi ke Australia. Ia mendengar bahwa Australia adalah negara yang indah dan memiliki banyak peluang kerja. Arga menunggu beberapa minggu sampai permohonan visanya disetujui. Ia kemudian memesan tiket pesawat dan bersiap untuk pergi. Arga berpamitan pada makhluk gaib yang menjaganya di gua itu. Ia mengucapkan terima kasih pada mereka yang telah membantunya menemukan diri sendiri. "Aku akan mencari kebahagiaanku di luar sana," kata Arga dengan suara yang tenang. "Aku akan menemukan makna hidupku di dunia luar." Makhluk gaib itu menatap Arga dengan mata yang bijaksana. "Pergilah," kata makhluk gaib itu. "Temukan kebahagiaanmu." Arga kemudian berjalan menjauh dari gua itu. Ia ingin mencari kebahagiaannya di luar negeri. Arga sampai di bandara dan bersiap untuk menaiki pesawat. Ia merasakan sedikit rasa harapan dan kegembiraan. Ia ingin menjalani hidup yang baru. Arga menaiki pesawat dan terbang menuju Australia. Ia merasakan bahwa ia sedang memasuki babak baru dalam hidupnya.